kasus perdagangan pengungsi Rohingya di tahun 2015. You need to raise $2,000 for your freedom, or we will either kill you or you will die here. Gue ada satu video pengungsi Rohingya di sana yang lagi makan Sekarang gue mau bahas satu kasus di Thailand yang sempat bikin heboh rapat parlemen di sana kemarin, bulan Februari kemarin. Kasus yang di akhir nanti bakal bikin lu makin gemes sama luntur. Sejujurnya gue pas awal diceritain tentang ini udah berasa emosi sih. Pas nyari tahu lebih dalam makin nambah emosinya. Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas tentang Pawin Pongsirin, polisi Thailand yang nyawanya terancam karena ngebuka kasus human trafficking di Thailand di Learning by Googling. Sebelum kita bahas kasusnya, kita kenalan dulu sama Pawin Pongsirin ini. Jadi Pawin ini adalah seorang polisi berpangkat mayor jenderal. Nah, menurut Thairat, portal berita di Thailand, sepanjang Pawin mengabdi sebagai polisi dan penyidik, beliau ini dikenal sebagai Maijen yang jago banget nyelidikin kasus-kasus mafia, khususnya kasus-kasus di daerah Thailand Selatan. Beberapa kasus yang doi pecahin tuh kayak kasus pembunuhan 5 anggota keluarga di Provinsi Songkhla di tahun 1997, pembunuhan wanita Swedia di Phuket tahun 2008, kasus mafia taksi di Phuket tahun 2013, dan yang paling terakhir, kasus perdagangan pengungsi Rohingya di tahun 2015. Dan yang terakhir ini yang bikin hidup dia berubah. Yang bikin hidup Pawin harus kabur dari tanah airnya sendiri buat nyelamatin nyawanya. Major General Pawin Pongsarin was the hatchet man. Cool, calm, quietly spoken, the Thai police's quiet achiever. Whenever I've interviewed him, I was very impressed with his cool demeanour, but you could see there was also a steely determination to get the job done. Jadi, di bulan Mei 2015 ditemuin sekitar 30 kuburan massal di sepanjang perbatasan Thailand-Malaysia, di Thailand Selatan. Dan dari sini terungkap kalau ternyata di wilayah itu tuh ada camp perdagangan manusia, atau tepatnya perdagangan pengungsi Rohingya. Beberapa pengungsi Rohingya ini, terutama yang masuknya nggak ke data di Thailand Selatan, di perbatasan sama Malaysia, itu emang mereka keadaannya parah banget. Gue ada satu video pengungsi Rohingya di sana yang lagi makan daun. Beneran makan daun langsung dari pohon. Nggak pakai tangan, soalnya tangannya udah sakit, udah luka-luka dipakai jalan. Kenapa jalannya nggak pakai kaki? Karena kakinya udah mati rasa. Gue sebenarnya ini ada videonya, tapi gue belum dapat izin ini boleh dipublish apa enggak. Ntar kalau ternyata boleh dipublish ya, lu tau lah gue bakal taruh di mana ya. Di mana ya? Orang kita. People would be brought in these camps, they'd be handed a telephone, and they'd be told, you need to raise $2,000 for your freedom, or we will either kill you or you will die here. Nah, buat ngerespon penemuan ini, akhirnya pemerintah Thailand mulai nyelidikin secara menyeluruh tentang jaringan perdagangan manusia ini. Yang dipercaya sampai sekarang juga masih beroperasi dan hampir nggak kesentuh hukum. Ngeri juga ya. Dan buat nunjukin keseriusan mereka, buat nyelidikin kasus ini, pemerintah sampai nugasin penyidik yang udah biasa pegang daerah Thailand Selatan. Dan siapa lagi orangnya? Udah pasti Mayor Jenderal Polisi Pawin Pongsirin. Dan disinilah semuanya dimulai. Berbekal reputasinya yang jago mecahin kasus-kasus mafia sebelumnya, Maijen Pawin ini bener-bener ngelakuin tugasnya dengan serius. Dia bener-bener total buat mecahin kasusnya, total buat ngeberantas mafia-mafia di belakang camp perdagangan manusia ini. Wah, ini baru polisi ya. Beda banget sama Joe Ferrari ya. Selipin marketing dikit. Tapi sayangnya ternyata yang beliau lakuin ini nggak sesuai sama tujuan awal pemerintah ngasih tugas ke dia. Emang apa tujuannya? Jadi tujuan beliau ditugasin tuh sebenarnya cuma buat ngeberantas perdagangan manusia di Thailand di level kulitnya aja. Itu udah cukup. Ternyata sama Pawin Pongsirin ini malah diusut sampai ke siapa aja orang-orang yang berada di baliknya. Ini kan gila ya nyalinya ya. งานนี้มันเป็นงาน This has been a very big challenge since there has been many before me who've tried to solve the problem but to no avail. ก็ Jadi selama 5 bulan dia nanganin kasus ini, Pawin berhasil ngebawa 88 tersangka ke pengadilan. Termasuk untuk pertama kalinya seorang perwira senior militer, Letnan Jenderal Manat Kongplen. Ini lu inget-inget orangnya ya, soalnya bakal kebawa terus nanti ke depannya. Ingat aja namanya, Manat.
Nah kan kalau kita ngedenger dia bisa bawa 88 tersangka ke pengadilan, kayaknya kan kerjaan dia ini berjalan lancar banget ya. Padahal sebenarnya selama prosesnya, Pawin ini kerjanya nggak selalu mulus-mulus aja. Contoh nih, salah satu halangannya, walaupun bisa nangkep satu mafia besarnya, Manat Kongplen tadi, tapi Pawin tetap kesulitan buat ngungkap kasus ini secara keseluruhan. Karena saksi-saksi yang dia datengin pada nggak mau jelasin apa dan siapa dibalik semuanya. Iya, mereka pada takut. Entah takut sama siapa, pokoknya pada takut buat ngomong. Nggak tahu takut ke siapa. อุปสรรคแรกที่คุณปวีณต้องเจอก็คือการขัดขวางกระบวนการสืบสวนสอบสวนการปิดบังพยานหลักฐานต่างๆ Nah, di tengah-tengah proses penyelidikan, di bulan Oktober 2015, penyelidikan Pawin ini tiba-tiba diberhentiin, tiba-tiba di-stop. Seolah-olah kayak kinerja hebat Pawin ini malah dianggap berlebihan sama pemerintah. Dia dianggap terlalu serius menangani kasus ini. Seolah-olah kayak gitu. Abis di-stop, Pawin sendiri udah mohon-mohon buat bisa lanjut karena dia ngerasa pekerjaannya ini belum selesai. Belum keungkap semua. Di interviewnya sama The Guardian, Pawin juga bilang kalau penyelidikannya yang berakhir setelah 5 bulan ini diberhentiin sama orang-orang yang berpengaruh di pemerintahan dan kepolisian. Pengen kaget tapi nggak berasa kaget ya. Dan dari penyelidikannya itu, Pawin menghasilkan lebih dari 150 surat perintah penangkapan yang dikeluarin buat berbagai macam pihak, termasuk politisi, polisi, sampai tokoh militer. Gila, berani banget nih orang. Di program Newsday BBC, Pawin juga sempat ngomong, beberapa orang berpengaruh tidak senang dengan surat perintah ini. Ya iya sih, pasti ngerasa terusik pasti mereka ya, orang-orang penting ini ya. Dari situ, Pawin akhirnya dipindah tugaskan ke pedalaman Thailand Selatan, tempat para penyelundup beraksi lebih bebas. Disuruh ngungkap langsung sambil tinggal di situ. Dan di situ, Pawin langsung ngajuin resign. Kenapa? Ya lu bayangin aja. Setelah apa yang dia lakukan, ngungkap seluk-beluk perdagangan manusia tadi, setelah itu pasti resiko pembalasan buat diri dia dan keluarganya jadi lebih gede. Nah, dengan resiko yang lebih gede, dengan resiko yang lebih besar, tiba-tiba dia disuruh tinggal di daerah situ. Ya ini kan bahaya banget buat keselamatan Pawin dan keluarganya kan. Di interviewnya, Pawin juga bilang, dengan menempatkan saya di daerah itu, berarti mereka ingin membunuh saya. Ya iya sih, gue kalau jadi beliau juga ngerasa begitu pasti. Nah, di momen ini kepolisian ngasih 3 pilihan ke Pawin. Pertama, lanjutin investigasi human trafficking dengan posisi atau status yang lebih penting di kepolisian. Wah, mantep nih. Kedua, jadi bagian polisi kerajaan. Dan ketiga, yang terakhir, resign dan gak angkat-angkat lagi tentang kasus ini. Wah, bingung ya. Kalau lu kira-kira pilih yang mana? Nah, kalau lu inget pilihan yang pertama tadi, itu kan kesannya kayak kepolisian support Pawin buat lanjut investigasi ya. Dan ini juga yang ada di pikirannya Pawin waktu itu. Akhirnya ya udah dia langsung tarik tuh surat resign-nya, nggak jadi resign. Tapi ternyata besoknya dia udah dinyatakan resign sama kepolisian. Lah, pokoknya dibikin bener-bener seolah-olah Pawin ini nggak pernah bikin surat penarikan resign. Dan kalau kayak gini kan berarti Pawin kayak milih pilihan yang ketiga tadi ya. Resign dan nggak akan ngangkat-ngangkat lagi tentang kasus ini. Dari sini langsung kaburlah Pawin ke Australia. Selain karena takut pemerintah marah, dia juga takut kena pasal 112. Ingat kan lu pasal 112 ini? Kalau yang belum ngerti tentang pasal 112 ini, bisa nonton video gua yang ini. Wow, marketing. Lah kok jadi 112? Kita harus ingat nih pilihan yang kedua tadi. Jadi bagian polisi kerajaan. Nah, dengan Pawin nggak milih kerja buat kerajaan, ini udah dianggap salah. Dan Pawin takut ini bakal ngejerat dia pakai pasal 112. Pasal penghinaan ke keluarga kerajaan. Apalagi waktu itu ada beberapa orang yang kena pasal 112 ini dan terus mereka mati ketika ngejalanin masa hukumannya. Gua nggak tahu mati kenapa. Nggak tahu gua. Ya udah, kayak yang tadi gue bilang, Pawin akhirnya pindah ke Australia buat minta perlindungan di sana. Nah ini adalah surat permohonannya Pawin buat minta perlindungan ke Australia. Kebayang dong lu, kabur dari negara sendiri dan minta pertolongan sama negara lain. Berarti kan bahaya yang ngincar emang nggak main-main ya. Dan di Australia, Pawin sekarang kerja jadi tukang pasang jok mobil gitu. Kebayang nggak lu? Dari mayor jenderal berintegritas tinggi di Thailand,
jadi tukang pasang jok mobil di negara lain. Gila, miris jir. The police Major General who led the investigation into the widespread trafficking of Rohingya and Bangladeshi migrants is seeking political asylum in Australia, saying influential figures in the government, military and police want him dead. Nah, kasus ini kan sebenarnya udah lumayan lama ya kejadiannya ya, tahun 2015. Tapi kasus ini mulai naik lagi di bulan Februari 2022 kemarin, gara-gara di rapat dewan, kasus ini diangkat lagi sama salah satu anggota dewannya, Rangsiman Rome. Terhitung udah 6 tahun, 3 bulan, dan 12 hari dari kaburnya Pauwin ke Australia sampai kasus ini diangkat lagi sama Rom di rapat dewan bulan Februari 2022 kemarin. By the way, Rom ini, dia nih suaminya temen gua. Makanya gue bisa tahu tentang kasus ini juga karena diceritain doi. Iya, emang random banget hidup gua. Temenan sama istri anggota DPR Thailand. Nah, di rapat parlemen itu, Somsak Thepsatin, Menteri Kehakiman Thailand, ikut merujuk kasus yang dibahas sama Rom ini. Dia ngebahas soal meninggalnya Letjen Manatkongklen di penjara. Masih ingat kan lu sama beliau? Letnan Jenderal Militer Thailand yang akhirnya ditangkap sama Pauwin tadi. Iya, beliau ternyata masuk penjara dan meninggal di sana. Nah, sekarang kita bahas dikit kronologi meninggalnya beliau. Kronologi meninggalnya Letjen Manatkongklen. Jadi, tanggal 2 Juni 2021, pas dia lagi jalan santai dan olahraga malam di dalam bangsal, Letjen Manat ini tiba-tiba pingsan. Itu kejadiannya jam 19.00, jam 7 malam. Dan abis itu langsung dilakukan pemompaan jantung. Nah, menurut Somsak Thepsatin, Menteri Kehakiman tadi, buat mompa jantung dan nyelamatin nyawa pasiennya, dokter butuh sekitar 40 menit. Dan sayangnya, selama 40 menit itu, Letjen Manat ini nggak ada respon sama sekali. Dan akhirnya dirilislah statement Letjen Manatkongklen meninggal jam 19.40 karena serangan jantung akut. Keputusan yang dibuat tanpa pernah diperiksa pakai elektrodiagram, alat buat mengukur dan ngerekam aktivitas listrik di jantung. Dari fakta inilah, Rom nyoba ngusut dan nanya lebih jauh. Dia bilang, terdakwa kunci kasus perdagangan manusia Rohingya meninggal dalam penjara. Dan kepala penyidik Maijen Pauwin Pongsirin kabur ke luar negeri. Gimana menurut lo? Apa bener ini serangan jantung atau ada penyebab lain? Silakan komen. Nah, ternyata sebelum rapat dewan itu, Rom juga sempat mention tentang kecurigaan di balik meninggalnya Letjen Manat ini. Menurut Rom, Letjen Manat sempat cerita ke salah satu temennya di penjara tentang kasus yang menimpa dia. Dia bilang, ketika perdagangan manusia dilakukan, semuanya mendapatkan keuntungan. Tapi ketika ditangkap dan dihukum, kenapa hanya saya sendiri? Jika saya bisa keluar nanti, saya akan membalas semuanya. Sayangnya nggak sempat beliau bales, nggak sempat beliau ungkap, beliau keburu meninggal. ผมได้รับข้อมูลจากคนที่เคยนอนร่วมห้องขังกับพลโทมนัสว่าพลโทมนัสเคยพูดถึงคดีตัวเองว่าตอนทำเนี่ยก็รับผลประโยชน์กันทุกคนตอนโดนทำไมกูโดนอยู่คนเดียวถ้ากูออกไปได้กูจะเอาคืนให้หมดก็ไม่รู้ว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พลโทมนัสที่แข็งแรงสุขภาพดีมาโดยตลอดจู่ๆก็หัวใจวายตายไปอย่างนั้นหรือไม่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพอทราบสาเหตุหรือเปล่าครับ Nah, karena kasus ini diangkat lagi sama Rom, masyarakat Thailand akhirnya jadi ikut balik ngomongin kasus ini lagi. Termasuk ngomongin Pauwin yang kabur dan gak mau pulang ke negaranya sendiri. Iya, jadi sampai sekarang Pauwin ini masih belum berani pulang. Walaupun pemerintah Thailand udah ngasih statement yang minta dia biar cepet pulang. Ya, gue juga kalau jadi Pauwin nggak akan berani balik sih. Pemerintah Thailand sendiri sebenarnya juga udah ngeluarin statement yang bilang kalau mereka bakal menghukum orang yang bikin celaka ataupun cuma yang sekedar ngasih ancaman ke Pauwin kalau dia pulang nanti. Tapi tetap Pauwin nggak mau. Dia ngerasa pemerintah ini malah menyeramkan karena di media nyuruh-nyuruh pulang, tapi padahal di balik itu semua mereka ngancem. Dan setelah gue ngeliat sendiri gimana respon pemerintahnya pas ditanya tentang kasus Pauwin ini, gue jadi sangat ngerasa wajar sih kalau Pauwin nggak mau pulang. Emang gimana responnya? Jadi gini ceritanya. Di rapat dewan tuh, Rom lagi menyampaikan pidatonya. Pidato yang isinya ngebahas kasus Pauwin ini. Nah, pas Rom lagi pidato, Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, Lungtu kita tercinta, itu dia belum ada di ruangan. Lungtu baru masuk ke ruangan pas orang lain pidato. Dan abis itu Lungtu langsung ngejawab-jawabin pertanyaan orang-orang.
Tapi pertanyaan Rom tentang kasus ini sama sekali nggak dijawab. Nah, di situ akhirnya Rom coba ngomong lagi, ngarep kali ini dijawab sama Lung Tu. Tapi pas Rom baru mulai ngomong, Lung Tu malah keluar ruangan lagi. Gimana? Gemesin ya Lung Tu ya? Nah, di momen itu Rom langsung ngomong, kejam sekali untuk tidak menjawab karena ini menyangkut perdagangan manusia. Dan polisi kita yang sudah berjasa, tapi nyawanya terancam. Dan selain ngomong kalau Lung Tu kejam, di situ Rom juga bilang kalau Lung Tu ini jaidam. Hatinya hitam, hatinya gelap, nggak punya perasaan. Ngedengar itu, Presiden Parlemen yang mimpin rapat langsung minta Rom mikirin kata-katanya lagi. Karena itu nggak sopan. Tapi Rom bilang dia nggak bisa nyari deskripsi lain, karena ini emang kejam. Terus Presiden Parlemen minta Rom narik kata-katanya itu atau dia keluar. Dan Rom pilih keluar ruangan. Ya, tapi emang bener sih. Mau dideskripsiin apa lagi? Ini kan beneran kejam ya. Kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah ini cocok dibilang kejam atau lu ada kata-kata lain yang lebih cocok buat menggambarkan ini? Silakan komen. พอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งอภิปรายเรื่องตำรวจท่านนายกจะเดินหนีแบบนี้จริงๆเหรอครับท่านจะไม่ตอบอะไรถึงกรณีที่คุณประวีณลี้ภัยเลยเหรอครับท่านจะใจดำอำมหิตแบบนี้จริงๆเหรอครับใจดำอำมหิตถอนคำว่าอำมหิตกันแล้วกันนะครับผมไม่สามารถถอนในสิ่งที่ผมเห็นอยู่กับตาได้ท่านประธานถ้าผมขอให้ถอนท่านไม่ถอนนี่ท่านต้องออกนอกห้องประชุมนะครับครับผมพร้อมออกนอกห้องประชุมครับขอบคุณครับเชิญครับ Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang kasus Pawin Pongsirin. Polisi jujur berintegritas yang nyawanya terancam di negerinya sendiri. Itu sampai video ini dibikin, update-nya baru sampai situ ya. Belum ada keputusan lagi apakah Pawin bakal pulang atau dia bakal stay terus di Australia. Kayaknya sih tetap stay sih. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.